Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kita sudah mencapai ke bab yaitu kita akan membahas akses mikrotik. Di sini ya, akses mikrotik atau jaringan. Kita akan bahas mikrotik itu apa sih? Jadi mikrotik adalah solusi jaringan yang efisien, router OS adalah sistem operasinya, router board adalah perangkat kerasnya. Keduanya populer di ISP. Mikrotik menawarkan fitur akses jaringan canggih, fitur seperti hotspot, VPN, dan firewall membantu manajemen akses. Ini menyediakan kontrol penuh atas jaringan. Yang pertama, konfigurasi dasar mikrotik. Konfigurasi dasar mikrotik itu kita bisa melalui Winbox atau Webfit. Ini berupa website ya teman-teman. Kalau Winbox itu dia seperti ini teman. Winbox. Nah, dia nanti seperti ini. Dia nanti kalau kita menggunakan mikrotik yang ada di Firefox itu kita memasukkan IP-nya. Nah, atau kita biasanya muncul di sini. Nah, kemudian bisa kita atur IP address di berbagai portnya. Kemudian kita bisa konfigurasi gateway dan juga setting DNS server. Nah, di sini kita nanti akan belajar manajemen user dan autentikasi, yaitu kita nanti akan membuat user baru, user manager, autentikasi radio. Jadi membuat user baru itu dengan hak akses beragam. Ada hak akses penuh dan read only atau yang sebelumnya kita pernah belajar ya, atau permission ya, seperti write, read, dan juga full. Oke. Di sini kita bisa buat usernya bisa melalui QI dan juga CLI. Kemudian nanti kita akan belajar firewall dan juga keamanan jaringan. Konsep dasar firewall ini yaitu melindungi jaringan, ia menyaring trafik masuk dan keluar. Ini penting untuk keamanan cyber. Kemudian firewall filter rules, konfigurasi aturan untuk memblokir atau mengizinkan trafik. Contohnya blokir port 22 SSH dari akses publik. Kemudian penggunaan NAT. NAT menyembunyikan alamat internal. Ini meningkatkan keamanan jaringan internal. Ini juga menghambat alamat IP publik. Kemudian firewall adalah garis pertahanan pertama jaringan. Konfigurasi yang dapat mencegah serangan ia menjadi integritas dan kerahasiaan data. Hotspot, akses internet terkendali. Jadi apa itu hotspot? Di sini hotspot menyediakan akses internet terkendali. Pengguna harus login melalui halaman. Ini populer di kafe dan hotel. Konfigurasi hotspot itu nanti kita akan bahas. Kemudian batas bandwidth nih, atur limit bandwidth per user. Itu biasanya contohnya 1 Mbps per user. Ini menjaga kualitas layanan untuk semua. Fitur hotspot mikrotik menawarkan kontrol penuh. Ini memungkinkan manajemen bandwidth yang efektif. Pengalaman pengguna hotspot menjadi lebih baik. Kemudian di sini nanti kita akan belajar QoS. QoS ini yaitu prioritaskan traffic penting. Jadi Q-nya itu QoE3 atau Profit Traffic, prioritaskan VoIP atau video. Ini memastikan aplikasi penting berjalan lancar. Kemudian terdapat simple query ya. Kemudian di sini batasi bandwidth per user atau IP. Dan ini ada pengertian QoS. QoS ini penting dalam jaringan sibuk. Ini memastikan performa aplikasi, ini mengatasi masalah kemacetan. QoS adalah kunci untuk jaringan yang responsif dalam memprioritaskan Anda menjamin layanan penting optimal. Ini meningkatkan pengalaman penggunaan secara keseluruhan. Kemudian terdapat VPN. Apa itu VPN? VPN itu singkatan dari Virtual Private Network. Menciptakan terowongan aman, ini mengenkripsi koneksi Anda. VPN penting untuk privasi data. Nanti kita akan belajar konfigurasi VPN server ya, dan juga membuat VPN klien. Kemudian monitoring dan troubleshooting. Yang pertama terdapat Roach and Traffic Monitor, yaitu pantau traffic real time, identifikasi pengguna bandwidth tinggi, ini membantu mengoptimalkan jaringan. Kemudian terdapat log system. Log system ini untuk error, temukan penyebab masalah, ini mempercepat diagnosis. Kemudian ada ping dan tracker route. Ini gunakan ping tracker route diagnosis masalah koneksivitas. Ini mengidentifikasi hambatan jaringan. Kemudian nanti kita akan belajar tips troubleshooting-nya atau kita belajar tips umum-umumnya terlebih dahulu seperti periksa kabel, konfigurasi IP, ataupun aturan firewall. Ini seringkali menyelesaikan masalah atau pemantauan rutin dan pemecahan masalah. Ini menjadi jaringan tetap jalan lancar. Mikrotik menyediakan alat diagnostik secara lengkap. Oke, teman-teman, kita langsung saja ke prakteknya.
Oke teman-teman, jadi untuk masuk ke IP address atau menambahkan IP address, kita bisa masuk dulu ke IP address, lalu kita bisa ke command prompt ya untuk cek ya di sini IP-nya berapa, misalkan 192 telnet, atau kita akan meremote-nya terlebih dahulu kemudian masukkan IP-nya. Nah, secara defaultnya dia pasti bisa ya, karena kita nggak memblokir aksesnya. Di sini oke, dia sudah bisa. Nah kemudian di sini untuk teman-teman jika tidak ingin membuat password baru, itu menggunakan Ctrl plus C, dia nanti otomatis terkembali. Kemudian untuk menambahkan untuk kembalinya itu kita bisa menggunakan slash ya teman-teman, kembali root ke awal. Nah di sini IP service kita bisa lihat terlebih dahulu untuk langkah-langkahnya. Nah nanti dia munculnya seperti ini, atau akses mana saja yang bisa diakses. Misalkan di sini kan SSL dia bisa, nah telnet kan juga bisa. Kita belum ubah portnya ya teman-teman, jadi kita hanya mengeceknya. Nah di sini kita sistem, kemudian identity, kita akan mengubah identitinya. Coba kita bisa print. Pada defaultnya itu dia masih MikroTik karena kita belum mengubah identity ya teman-teman. Oke. Nah di sini kita bisa cek IP, kemudian service. Oke. Di sini bisa dilihat ya, ada beberapa nama, misalkan SSH, Telnet, itu dia masih default port. Misalkan di sini SSH portnya 22, Telnet 23. Nah nanti pada video berikutnya kita nanti akan belajar cara mengubah IP yang ada di Telnet ataupun SSH nih. Pada defaultnya pasti bisa. Nah kan dia bisa. Oke, nanti kita akan belajar cara mengubah portnya ya teman-teman, di SSH maupun melalui Telnet. Segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.